Bab 1 Apa itu? Alur cerita Douluo Dalus Sol Len 4. Setelah 10.000 tahun, es membeku. Tim ekspedisi federal Douro menemukan telur dengan pola dua warna emas dan perak selama studi ilmiah di bagian utara negara itu. Setelah menjelajahinya dengan sebuah instrumen, ia menemukan bahwa ada tanda-tanda vital di dalam, dan ia dengan cepat membawanya kembali ke institut untuk diinkubasi. Telur itu menetas, tetapi itu adalah bayi yang identik dengan manusia, dan anak yang lahir dari telur. Pesawat pengintai yang dipandu jiwa segala cuaca berbentuk kue bundar menyapu laut perlahan, dan di kejauhan, garis salju putih sudah bisa dilihat. Direktur, kita akan tiba di ujung utara. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan Nancheng berseragam militer putih melapor kepada Lan Xiao yang sedang duduk dalam posisi wakil kapten. Mereka adalah tim peneliti ilmiah dari Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno di bawah cabang Tiandou dari Akademi Ilmu Pengetahuan Federal Douluo. Sejak Federasi Douluo menyelesaikan perjalanan luar angkasa pertamanya sekitar 9.000 tahun yang lalu, umat manusia mulai menjelajahi luar angkasa tanpa henti. Eksplorasi terus-menerus dan penemuan terus-menerus telah memberi umat manusia semakin banyak pemahaman tentang luasnya alam semesta. Dengan bertambahnya populasi dan beberapa masalah lainnya, manusia mulai mencoba migrasi antar bintang. Setelah upaya tak henti-hentinya selama ribuan tahun, imigrasi planet pertama akhirnya selesai lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Setelah lebih dari 1.000 tahun, umat manusia telah menyelesaikan rencana migrasi ke 7 planet dan mengembangkannya. Karena makhluk jiwa hampir membawa bencana yang memusnahkan ribuan tahun yang lalu, Molan, pembicara dari generasi yang dikenal sebagai ibu perdamaian di Federasi Douluo, menyatakan bahwa manusia dan makhluk jiwa hidup berdampingan dengan damai. Semua pembunuhan makhluk jiwa dilarang. Ketika Federasi menjajah planet ketiga, itu memberikan planet ini kepada makhluk jiwa, dipimpin oleh raja-raja binatang jiwa kontemporer, dan melakukan migrasi besar-besaran dari bidang kecil platform binatang. Binatang jiwa akhirnya memiliki rumahnya sendiri. Planet ketujuh setelah itu diberikan kepada monster jiwa. Dengan 2 planetnya sendiri, makhluk jiwa telah sepenuhnya pulih selama ribuan tahun, dan permusuhan antara makhluk itu dan manusia telah sepenuhnya diselesaikan. Umat manusia sepenuhnya bekerja sama dengan makhluk jiwa dengan cara yang benar-benar baru. Selama puluhan ribu tahun, dari makhluk jiwa yang menempati seluruh bintang Douluo, manusia berjuang untuk bertahan hidup, hingga penemuan perangkat pemandu jiwa dan awal pemadatan ruang hidup makhluk jiwa, dan kemudian 10.000 tahun yang lalu. Raja binatang jiwa yang terbangun memimpin sisa binatang jiwa untuk membalas dendam umat manusia. Hari ini, manusia dan jiwa hidup berdampingan dengan damai. Perubahan zaman akhirnya membawa manusia dan makhluk jiwa sangat erat kaitannya karena profesi master jiwa memasuki masa perkembangan damai. Tim ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Lan Xiao datang ke ujung utara untuk menyelidiki dan melihat apakah ada makhluk jiwa es salju yang tersisa atau sisa-sisa makhluk jiwa, untuk melakukan penelitian pada makhluk jiwa kuno. Far North dulunya dikenal sebagai tanah murni terakhir di benua Douluo, dan lingkungan yang keras di sini mencegah beberapa makhluk jiwa yang tersisa untuk dirugikan oleh manusia. Kemudian, migrasi yang sama dilakukan, tetapi dunia binatang roh di sini mandiri, dan butuh banyak usaha untuk membuat sebagian besar binatang roh menyetujui imigrasi. Tetapi masih ada beberapa opsi untuk tetap atau bersembunyi. Lan Xiao memiliki pangkat mayor di pundaknya dan terlihat tampan. Dia berusia 31 tahun ini dan lulus dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Federasi Douluo, dengan fokus pada penelitian monster jiwa. Semua unit penelitian ilmiah diberikan pangkat militer dan dikelola oleh Federasi. Sambil menyetujuinya, tanpa sadar matanya tertuju pada lekukan anggun di bawah seragam militer Nancheng. Selain sebagai rekan kerja, mereka juga pasangan. Tidak lama setelah Nancheng yang cantik memasuki institut, dia didekati oleh sutradaranya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka berencana untuk menikah setelah kembali dari ujian ilmiah.
Nancheng memelototinya, jangan melihat terlalu jauh. Penampilan cantik itu membuat Lan Xiao tersenyum penuh arti. Setelah memasuki ujung utara, segera nyalakan detektor kehidupan. Intensitas pendeteksian ditingkatkan ke tingkat binatang roh 10 tahun. Perintah Lan Xiao. Ya, Nancheng secara khusus bertanggung jawab atas pendeteksian tersebut dan segera menjawab. Bagian utara yang ekstrim telah menjadi tempat yang sangat dingin sejak zaman kuno. Hampir tidak ada tanaman yang dapat bertahan hidup di sini. Ketika ada makhluk jiwa di masa lalu, itu terutama adalah makhluk jiwa besar yang tahan dingin. Ada juga beberapa makhluk jiwa khusus yang mirip dengan Bing Bixie dan Suenu. Segera, pesawat pengintai yang dipandu jiwa segala cuaca memasuki ujung utara dan terbang ke lingkaran dalam. Lingkaran putih lembut mengelilingi pesawat pengintai, mengisolasi dingin yang pahit di luar. Di tengah perut bagian bawah bidang datar, seberkas cahaya hijau muda tumpah. Saat cahaya jatuh ke tanah, itu membentuk lubang hijau yang bisa menutupi 1 kilometer persegi. Di lubang itu, semua makhluk jiwa dengan kekuatan hidup lebih dari 10 tahun akan terdeteksi. Ini adalah detektor kehidupan terbaru. Kehalusannya cukup mencapai 100 meter di bawah tanah. Pesawat pengintai bergerak di sepanjang garis pantai sambil memindai. Meskipun jangkauan deteksi detektor kehidupan sangat besar, namun ujung utara sangat luas. Perlu waktu lama untuk memindai seluruh area, atau bahkan mendeteksi hanya sebagian saja. Oke, sekarang kita berada di tempat, kita telah menyiapkan program pendeteksian dan semua orang beristirahat. Kuharap aku bisa menemukan sesuatu kali ini. Lan Xiao mengulurkan tubuhnya dan berkata dengan malas. Selalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Melihat penampilannya, Nancheng mengerutkan bibirnya. Orang ini, selalu seperti ini, sepertinya melakukan segalanya dengan sembarangan, tetapi dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Ketika dia di sekolah, dia tidak melihat seberapa keras dia bekerja, dan dia menjadi seorang kepala sekolah. Setelah bekerja, dia dengan mudah masuk ke institut, jelas dia diterima bersamanya, tetapi sekarang dia masih menjadi letnan, dan dia telah dipromosikan 2 kali. Anda harus tahu bahwa promosi pangkat militer sangat sulit. Jika tidak ada perang, adalah mungkin untuk secara bertahap mendapatkan perwira setingkat sekolah setidaknya 40 tahun. Tapi pria ini baru berusia 31 tahun ini. Berpikir tentang itu, saya benar-benar tidak yakin, saya jelas bekerja lebih keras daripada dia. Bahkan saat dia mengejar dirinya sendiri, dia tampak cuek dan menyerah di bawah senyumnya yang tidak berbahaya. Saat aku berpikir, sudah ada bayangan yang menutupi cahaya di depanku, dan sebuah tangan besar mengusap kepalanya, dan suara yang familiar terdengar di telingaku. Oke. Jika kau mendeteksi instrumen apapun, itu akan otomatis alarm, menemaniku pergi dan makan. Setelah mengubah orang lain, dia menjadi pasangan dengan rekan-rekannya di departemen yang begitu penting, dan dia pasti akan berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatannya, tetapi Lan Xiao tidak memiliki kesadaran diri seperti itu, jadi dia secara terang-terangan mendekati Nancheng. Nancheng mengingatkannya berkali-kali, tapi dia masih sama denganku, namanya yang indah. Aku tidak bisa menahannya. Ya, Nancheng berdiri, dan kemudian menyadari bahwa dia telah mendengarkannya dengan mudah lagi. Sial. Aku mendongak dan ingin menatapnya. Apa yang diantarkan adalah senyum menawan Lan Xiao, matanya tetap konstan, tetapi dia meraih tangan kecilnya dan berjalan ke restoran pesawat luar angkasa. Suara orang ini datang dari telingaku, aku suka tampang bodohmu. Siapa bodoh ini? Siapa yang Anda bicarakan? Tepat ketika dia memikirkan apakah akan melakukan serangan. Tiba-tiba, serangkaian suara Didi yang cepat menarik perhatian semua orang. Nancheng bergegas kembali ke posisinya hampir sepenuhnya tanpa sadar, dan dengan cepat melakukan serangkaian operasi. Layar di depannya dengan cepat memperbesar, dan dia dapat dengan jelas melihat lingkaran cahaya yang kuat menyebar ke arah layar. Rilis luar.
Lan Xiao mengikuti dengan cermat dan datang ke sisinya, melihat ke layar, ekspresinya menjadi serius. Semua unit memperhatikan, semua unit memperhatikan. Mungkin ada bentuk kehidupan yang kuat, pesawat pengintai naik hingga 3 km, dan detektor kehidupan fokus pada deteksi. Penutup pelindung untuk sementara dibuka dengan kekuatan maksimum, dan senjata intersepsi sudah siap. Dia tidak ragu-ragu untuk membuat seri. Dipesan, ekspresi malas di wajahnya menghilang, digantikan oleh kesungguhan. Lingkaran cahaya yang tersebar di layar berwarna merah, dia tahu betul bahwa hanya jiwa binatang dari tingkat 100.000 tahun yang dapat melepaskan energi kehidupan yang begitu kuat. Gunakan satelit pengintai untuk membuka secara detail. Lan Xiao menepuk bahu Nancheng. Ya. Nancheng mengoperasikan konsol di bawah kendali yang dibangun sesuai dengan kupu-kupu yang terhubung, dan satelit pengintai definisi tinggi di bawah bimbingannya. Lan Xiao berdiri tegak dan berpaling ke layar utama pesawat pengintai di layar utama, sebuah gambar dengan cepat diperbesar. Awalnya, itu hanya sepotong putih, dan segera, salju mencair dengan jelas lalu, ada lembah yang salju dan es. Mengatakannya sebagai lembah, sebenarnya lebih seperti retakan. Retakan tersebut dengan cepat diperbesar dalam deteksi definisi tinggi dari satelit pengintai dan mencapai kedalaman lembah. Energi kehidupan yang sangat besar datang dari sini, ketika satelit ditempatkan pada titik itu, baik Lan Xiao dan Nancheng dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah penutup salju, ada lingkaran cahmaraya keedipemah. Perkuat lebih banyak, kata Lan Xiao dengan sungguh-sungguh. Gambar yang terus diperbesar, dan kali ini saya melihatnya dengan lebih jelas. Permukaan salju tidak bersinar hanya keemasan, tetapi juga perak. Kedua warna itu berkedip perlahan secara bergantian. Nancheng berbalik untuk melihatnya dan berkata dengan lembut, "Apa itu?"